Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kulli. Wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi atas karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Berbagai kenikmatan yang kita rasakan, namun yang namanya nikmat iman tidak semua orang dapatkan. Berbahagialah, iman masih bersama kita, sehingga pada siang hari ini Jumat kita terpanggil untuk menunaikan panggilan iman, melaksanakan ibadah Jumat. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah semangat untuk menambah wawasan keimanan keislaman menuju hidup takwa. Jamaah yang dimuliakan Allah, Indonesia merdeka sudah 80 tahun. Sebuah harapan ke depan yang tentunya semua orang warga masyarakat bangsa Indonesia mengharapkan Indonesia maju, Indonesia emas saat nanti 100 tahun Indonesia merdeka. Namun ada juga, apakah akan tercapai Indonesia emas atau Indonesia cemas? Bahkan Indonesia bubar. Nah, disinilah mari kita sama-sama mengintrospeksi diri. Bagaimana peran kita untuk Indonesia merdeka dan Indonesia maju ke depan. Kalau kita lihat sejarah, bangsa kita kedatangan para orang-orang asing dari India, dari Pakistan, dari Arab, dari Eropa, dari Jepang, Asia. Nah, semua mereka datang berdagang sampai bukan sekedar berdagang, tapi menyebarkan misi keyakinan dari para pendatang yang berdagang di Indonesia. Orang Buddha yang berasal dari India, dari Pakistan, dari Cina, semua datang sambil dagang mengajarkan agama Buddha. Demikian juga orang Hindu dari sana, dari seberang mengajarkan agama Hindu. Dari Arab juga datang mengajarkan Islam. Dari Eropa juga datang mengajarkan bahwa misi kristenisasi. Semua wajar. Setiap orang yang memiliki keyakinan agama untuk mengajak orang lain agar mengikuti agamanya, karena menganggap agamanya yang benar. Nah, perjalanan bangsa Indonesia, singkat cerita, VOC datang, Belanda berdagang sambil terus membawa pasukan-pasukan bangsanya berdagang terus, akhirnya menguasai perdagangan Indonesia, dan seterusnya kita pribumi jadi centeng, jadi pengawal dagangnya Belanda. Kita jadi pengkhianat. Ya.
saat ketika melawan Belanda yang tujuan dagang akhirnya merampok rempah-rempah. Itulah sejarah. Akhirnya kita berjuang membebaskan diri dari Belanda, dari Jepang agar apa? Agar merdeka. Sehingga ya kita melawan saudara sendiri. Banyak centeng-centeng pengkhianat-pengkhianat yang membela Belanda. Akhirnya Belanda mengadu domba kita saat sesama anak bangsa jadi berantem, bertengkar, bahkan berperang. Selesai merdeka dalam perjalanannya menuju 80 tahun, menuju ke 100 tahun. Ya, nggak lama juga beberapa waktu yang lalu. Ya, banyak juga para pendatang-pendatang yang sengaja juga berdagang, bahkan lebih dari berdagang, menanamkan investasi, ngasih pinjaman, ngasih utang dan seterusnya. Sehingga apa? Sehingga kita terlihat maju pembangunan di mana-mana. Pantai-pantai jadi indah, gedung mewah bertingkat. Siapa penghuninya? Apakah investasi yang di pantai yang begitu megah itu untuk bangsa Indonesia, untuk pribumi bangsa Indonesia? Nah, disinilah kedatangan mereka sambil dagang, sambil investasi, membuka lahan, berbagai macam lahan perusahaan dan tambang-tambang dikuasai, ya akhirnya dia menguasai ekonomi Indonesia. Kita apakah terjajah atau memang tak terasa kita dijajah? Ya. Sehingga apa? Sehingga kita tetap ya masih berharap agar harapan Indonesia emas bisa tercapai manakala kita bisa mampu mengalahkan ekonomi investasi orang-orang asing yang menguasai di Indonesia. Jemaah yang dimuliakan Allah, inilah suatu hal ya, bagaimana ketika kita sebagai manusia untuk bisa hidup nyaman, tentram, sejahtera, tidak adanya kelaparan, tidak ada kesenjangan, tidak adanya perbedaan, tidak adanya merasa kesusahan dalam mencari rezeki, ya. Semua mudah. Ya. Pendidikan juga demikian. Keamanan, kenyamanan, keadilan. Semua itu adalah tujuan Indonesia merdeka yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 45 alinea yang keempat, bahwa tujuan membangun negara kita adalah mensejahterakan rakyat, melindungi segenap bangsa, mencerdaskan bangsa, ikut perdamaian dunia. Kita tidak akan menjajah negeri lain dan kita tidak akan berperang dengan negeri lain. Bila perlu kita menjadi pendamai, penengah agar yang berkonflik selesai. Jangan sampai adanya pertempuran, peperangan sesama bangsa di dunia. Itulah tujuan negara kita. Nah, oleh karena itu, ya, siapapun yang memiliki satu keyakinan ajaran agama, mengajak umatnya, apalagi ajaran agama itu kemudian dianut oleh pemimpinnya dan pemimpinnya mengajak rakyatnya untuk taat beribadah, ya, untuk taat beragama, insya Allah, ya. Karena memang ya semua manusia diperintahkan untuk mengikuti ajakan dakwah dari para dai-dai. Sebagaimana rasul-rasulnya mengajak manusia untuk hidup taat beragama, mentaati Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu wajar ketika siapapun orangnya, wabil khusus Allah menyinggung para pemimpin-pemimpin dan orang-orang yang hidup mewah untuk taat, ya, taat melaksanakan agamanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di surat ke-17 Al-Isra, Bani Israil ayat ke-16.
Wa idza aradna an nuhlikal qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha wa haqqa 'alaihal qawlu fadammarnaha tadmira. Allah menyatakan dalam firman-Nya jika Allah akan menghancurkan satu kaum, akan menghancurkan suatu kaum, maka terlebih dahulu Allah perintahkan kepada mereka yang bergaya hidup mewah, mutrafiha. Mereka itu adalah para penguasa, para pemimpin yang bergaya hidup mewah. Orang-orang yang konglomerat, ya, para pengusaha, karena biasanya pengusaha dengan umaro, dengan pemimpin itu ada kerjasama, ya, ada kong kali kong dalam usaha bagaimana mengembangkan usahanya yang dilegalisasi dan disetujui dan didukung oleh penguasa. Fir'aun dengan tokoh pengusahanya, ya, Samiri tokoh itunya, ya. Sehingga pengusaha dan raja dengan penguasa itu kong kali kong. Nah, kemudian para orang-orang yang bergaya hidup mewah, mereka para penguasa dan pengusaha diperintahkan untuk taat dalam beragama, melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya. Mutrafiha, namun mereka fafasaku fiha, mereka fasik, durhaka kepada Allah. Kedurhakaan mereka, ya, sudah keterlaluan. Sehingga saatnya fahaqqa 'alaihal qawlu, aku yang akan menentukan, memastikan, menyatakan, ya, bahwa mereka akan dihancurkan sehancur-hancurnya. Berarti ketika para pemimpin dan para pengusaha yang bebas tidak taat dalam beragama, mereka akan hancur. Jadi negara apapun kalau memang agama tidak dilaksanakan, maka negara itu akan bubar. Mudah-mudahan Indonesia tidak seperti itu. Ya. Apakah para pengusaha-pengusaha kita, para pemimpin-pemimpin kita juga durhaka? Mereka bergaya hidup mewah, tidak melihat rakyatnya yang sengsara. Mereka enak dengan penghasilan yang berjuta-juta, sehingga dia tidak memikirkan rakyatnya. Ketika rakyatnya tidur dalam kelaparan, nggak bisa tidur, sementara para pemimpinnya tidur di tempat yang mewah dengan perut yang kenyang. Inilah manusia yang tidak punya iman ketika rakyatnya, tetangganya tidak bisa tidur karena kelaparan, sementara dirinya tidur dalam kekenyangan. Itu ajaran Islam mengajarkan sosial. Kalau berlebihan, kasih tetangga. Nah, disinilah Allah mengajak dengan Rasulnya kepada seluruh manusia, bukan sekedar pemimpin dan pengusaha saja. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wa'lamu anna Allaha yaqulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul-Nya. Apa seruan Allah dan Rasul-Nya? Apa? Yaitu mengajak kalian semua wahai manusia untuk, ya, taat kepada Allah, mengikuti ajakan, ya, gaya hidup sesuai dengan ajaran yang diajarkan Allah dan Rasul-Nya. Ternyata manusia bagaimana? Manusia memilih. Ada yang beriman, ada yang kufur. Ya. Itulah sikap manusia. Sifat manusia memilih yang beriman, maka yang memilih yang kufur silahkan. Nah, kenyataannya bagaimana dalam kehidupan kita? Di dalam keluarga, dalam lingkungan masyarakat, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,
Apakah orang-orang yang beriman dengan orang yang kufur, yang fasik, yang munafik, semuanya itu lebih banyak mana? Ketika mereka para pendurhaka totalitas merata, ya, sehingga sulit untuk ditegakkan kebenaran. Keadilan tidak bisa ditegakkan karena pelaku-pelakunya adalah mereka juga yang membuat undang-undang, mereka juga yang melanggar undang-undang, dan mereka juga yang akhirnya teman-temannya bagaimana caranya supaya bisa tidak terjerat kepada undang-undang. Bila perlu potong tahanan bebas karena yang mengadili dan yang lainnya ada teman-teman mereka yang senasib seperjuangan dalam rangka dia memupuk kekayaan, saling bantu-membantu dalam bagaimana mendapatkan uang yang tidak halal. Uang haram, uang korupsi, bisa dibagi korupsinya supaya selamat atau tidak terjerat hukum. Rasulullah telah memberikan sebuah gambaran. Kalau suatu saat di satu bangsa di mana saja berada, ketika para pemimpin-pemimpinnya seperti harimau, ketika para menteri-menterinya seperti serigala dan hakim-hakimnya seperti anjing, rakyatnya seperti domba, seperti kambing, itulah bentuk satu bangsa negara yang di dalamnya kesemrawutan, ketidakteraturan. Itulah negara Nusa belantara. Ya, manusia-manusia yang ada dalam hutan, yang kelakuannya seperti binatang. Tapi mudah-mudahan bangsa kita, bangsa Indonesia, ya, yang ada di dalam Nusantara, jadilah manusia-manusia yang saling berhubungan, saling kasih sayang, saling mendukung, saling menegakkan keadilan. Kalaupun terjadi adanya pelanggaran-pelanggaran, diingatkan, disuruh mundur, gentleman. Ya. Jangan disuruh mundur, tetap duduk, padahal dia duduk dalam kedudukan yang tidak halal. Bisa jadi ketika duduk di situ dia dengan membeli suara rakyat dengan bermiliar-miliar, sehingga setelah duduk bagaimana mencari modal kembali. Kedudukan mereka yang menduduki jabatan mewakili rakyat ataupun jabatan yang lainnya, karena didapat dengan suap, didapat dengan membeli suara rakyat, berarti mereka salah jalan. Mereka dalam kefasikan mendapatkan kedudukan itu melalui kedurhakaan yang dia lakukan. Kalau rakyat mengenali, wahai para pemimpin yang merasa berdosa dan merasa tidak sah mendapatkan kedudukan itu, melanggar undang-undang, melanggar agama, melanggar etika, mundur, kata rakyat. Anda mewakili kami. Kalau Anda tidak mundur berarti Anda tidak mewakili kami. Harusnya gentleman. Orang-orang Jepang ketika gagal bunuh diri, harakiri. Orang-orang Yahudi pengikut Nabi Musa ketika dia melakukan pendosaan, ya, dia melakukan bunuh diri. Orang-orang Islam kalau melanggar aturan, mencuri yang sudah ada batas nisabnya, sekian ratus juta misalkan mencurinya, maka ada kisos potong tangan, bukan potong tahanan, potong, ya. Harusnya 5 tahun dipotong 3 tahun, tinggal 2 tahun. Ya. Disinilah mentalitas kita, rakyat, para aparat. Mari, supaya jangan Indonesia bubar, yuk kita bertobat bareng-bareng. Ya. Bagaimana membangun negeri ini? Untuk kesejahteraan rakyat, untuk keadilan rakyat, untuk kebersamaan. Yang sudah kadung merasa berdosa ketika mendapatkan jabatan, dia tobat. Berubah. Memang ada sebagian yang merasa gaji saya yang 100 juta akan saya bagikan kepada guru honor. Baru tadi pagi viralnya. Rasa rakyat protes, Anda gaji besar ratusan juta, sementara rakyat menjerit.
Ya, harus bayar pajak sana, pajak sini, pajak pembelian, pajak EPN, pajak gajian, ya, semua. Jadi kalau gaji 3 juta pendapatan dibelanjakan dan lain sebagainya berarti kena pajak 12%. Jadi hampir setiap orang yang gajinya 3 juta ketika belanja, ketika apapun kena 360.000 satu bulan. Kalau belanjanya di mall, supermarket, ya, minimarket, di restoran. Tapi kalau beli sayur asem, beli kacang, beli jagung nggak kena. Tukang jagung, tukang kacang nggak ngerti pajak. Saya aja belanja di tadi malam, beli sabun, beli ini dan sebagainya, di Alfamart belanja 80.000, kena PPN-nya 9.300. Pajak 80.000 kena. Kalau 1 juta berapa? Kalau 3 juta berapa? Ya, gede. Sementara uang pajak yang harusnya dikelola untuk kesejahteraan rakyat, ya para pejabat jangan ya terlalu gede gajinya. Toh mereka sudah kaya. Waktu menyalonkan diri jadi wakil rakyat, duitnya sudah banyak, sudah kaya. Kenapa mesti memperkaya? Ingat ketika seorang ponakan Khalifah Raja namanya Umar bin Abdul Aziz, ketika dia mengundurkan diri jadi gubernur karena takut amanat, takut dosa, dia mundur. Tapi ketika uaknya 90 tahun sudah tidak bisa memimpin negeri sebagai khalifah, panggil seluruh pembesar istana, kalau saya mati, tolong ponakan saya Umar bin Abdul Aziz jadikan khalifah. Itu alhamdulillah para pembesar istana tidak berkhianat, tidak kong kali komus, kita baik. Nih yang paling hebat para pembesar istana jadi ganti. Panggillah ponakan raja itu, didakwa, ditetapkan Anda harus jadi khalifah, jadi presiden. Nggak mau, tidak mau, kudu wajib, tetap tidak mau. Akhirnya sudah, saya mau pulang dulu, izin istri saya. Wahai istriku, saya didaulat untuk jadi presiden, jadi khalifah. Bagaimana pendapatmu? Ya, mangga silakan. Walaupun menangis ke istrinya, jangan mau, tetap istrinya. Kalau dipaksa ya, terus bagaimana lagi? Nggak ada orang lagi. Akhirnya, oke, kalau engkau wahai istriku setuju aku jadi khalifah, kumpulkan emas perhiasanmu dalam lemari sini. Buat apa? Aku akan masukkan ke Baitul Mal. Jangan sampai aku jadi presiden, jadi khalifah, rakyatku tidak sejahtera, tidak makan, maka harta benda yang kita kumpulkan, kita bagikan, kita gunakan untuk kepentingan negara dalam membangun dan mensejahterakan rakyat. Kira-kira kalau sekarang lagi dipaidit, banyak hutang luar negeri, kira-kira gimana? Para pembesar-pembesar, pejabat-pejabat kita, kumpulkan hartanya. Ya, orang kaya diminta sumbangannya untuk bayar hutang luar negeri. Ini yang bikin rusak, ini orang yang hutang ke luar negeri terlalu banyak. Setelah selesai lengser, siapa yang bayar? Rakyat. Nah disinilah cara pemimpin yang orang baik. Jadilah pemimpin itu adalah pemimpin yang Islami, yang ketika dia meninggal itu punya nama baik. Gajah mati meninggalkan gading, macan mati meninggalkan belang, manusia mati jangan meninggalkan hutang, tapi meninggalkan kebajikan. Nah disinilah. Yuk kita berharap, mari kita bantu pemerintah kita untuk membangun stabilitas, keamanan, ketentraman, kenyamanan, dan membantu apa yang kita bisa sanggup agar menuju Indonesia emas itu tercapai. Ya. Sebab jangan sampai kalau tambah semrawut, penegakan hukum tidak pernah dilaksanakan, banyak korupsi di mana-mana, para pembesar korupsi dibiarkan saja. Sudah saatnya hal ini, nanti kata Allah, aku hancurkan sehancur-hancurnya. Fadamarnaha tadmira. Luar biasa. Ada lagi ayat yang lebih tegas. Iyasa yudhibkum ayuhan nasu wa ya'ti bi akharin. Wa kana Allahu 'ala dzalika qadir.
Jika aku menghendaki akan aku habiskan seluruh manusia satu bangsa satu negara, akan ku ganti dengan manusia yang baru. Wah, ini lebih hebat kalau Allah menghendaki. Tapi mudah-mudahan jangan berlaku dulu di Indonesia. Mudah-mudahan para pendosa-pendosa, para koruptor, para orang-orang yang melanggar hukum dan aturan, supaya mereka mudah-mudahan bertobat sehingga Indonesia tidak dihancurkan oleh Allah, tidak diganti dengan generasi-generasi ya, akan mengganti dengan generasi-generasi yang baru ketika memang mereka tidak mau berubah. Ini sebuah harapan kita bersama karena Allah sudah memberikan aturannya. Bangsa manapun, manusia manapun ketika melanggar aturan yang merusak dan terjadilah kerusakan dalam sebuah negara, maka Allah lah yang akan menghancurkan. Jadi kalau rakyat menghancurkan nggak mungkin ya. Ya, semua adalah urusan Allah. Kalau rakyat mau menghancurkan negeri sendiri, perang dengan saudara sendiri, akhirnya itu ada yang kelindas mobil polisi ya. Mudah-mudahan tidak akan terjadi lagi. Yuk kita bersemangat bersama membangun negeri ini ya. Jangan sampai terjadi di antara kita mudah dipecah belah sehingga kita mudah diadu domba oleh mereka-mereka yang berupaya ingin menjajah kembali dengan menanamkan investasi, menanamkan apa dan sebagainya. Tujuannya kelihatannya ekonomi, membangun bangsa, tapi justru rakyat-rakyat di pinggiran pantai sengsara, nelangsa. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Ya, selanjutnya mudah-mudahan pemimpin kita Pak Prabowo bisa mengatasi hal-hal yang seperti yang tidak kita inginkan. Ya, mudah-mudahan semangat nasionalisme Prabowo tumbuh dan didukung. Mudah-mudahan para kiai, para ustadz, ya, para alim ulama memberikan support ya agar Pak Prabowo bisa mengembalikan citra Indonesia yang dianggap sudah terpuruk atau dalam kegelapan menuju kepada terang benderang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayatil hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.